Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Anggraini. Saya adalah mahasiswi dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Ya, di sini adalah video pertama saya dan saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, semoga kalian suka ya. Dan sebelum saya memulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Apakah di antara kalian sudah ada yang mengetahuinya? Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengetahuinya. Sekarang saya akan memberitahu kalian lagi supaya daya ingat kita semakin bertambah. Oke, yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, baik dari segi volume, dari segi massa, dari segi tinggi atau panjang. Nah, pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Pertumbuhan juga bersifat permanen dan bersifat kuantitatif atau dapat dinyatakan dengan suatu bilangan. Contoh daripada pertumbuhan adalah tinggi tanaman 10 cm. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju pendewasaan pada makhluk hidup. Terspesialisnya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Nah, perkembangan ini bersifat reversibel, kebalikan daripada pertumbuhan. Dan perkembangan ini bersifat tidak permanen dan juga bersifat kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Oke, contoh daripada perkembangan adalah tumbuhan dapat dikatakan berkembang ketika sudah muncul bunga. Oke, sekarang adik-adik sudah paham ya, dan teman-teman semuanya. Sekarang ini adalah salah satu contoh gambar pertumbuhan dan perkembangan. Oke, ketika kalian sudah mengerti konsepnya, maka kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Perkecambahan. Jadi, perkecambahan itu adalah permulaan tumbuhan embrio di dalam biji. Nah, perkecambahan ini ditandai dengan munculnya radikula yang menembus kulit biji, yang diikuti munculnya plantula atau tumbuhan kecil dari dalam biji. Nah, mekanismenya adalah biji ketika ia menyerap air akan terjadi proses imbibisi. Selanjutnya, biji tersebut akan semakin membesar dan mengaktifkan hormon giberelin, dan selanjutnya akan mengaktifkan beberapa enzim. Ada 3, yaitu ada protease, ada lipase, dan amilase. Selanjutnya, cadangan makanan itu akan dipecah yang akan menghasilkan energi, sehingga biji tersebut akan berkecambah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan itu ada 2. Ada jenis pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini berlangsung pada bagian ujung-ujung tumbuhan seperti ujung akar dan batang meristem. Nah, tumbuhan primer ini terjadi karena tumbuhan memiliki meristem apikal. Apa sih yang dimaksud dengan meristem apikal? Nah, teman-teman, meristem apikal itu adalah suatu jaringan yang tersusun atas sel-sel yang sangat aktif membelah, sehingga jumlahnya terus bertambah. Nah, meristem apikal ini dari kata apikal berasal dari kata apex yang artinya ujung. Jadi, meristem apikal ini adalah jaringan yang berada di ujung, yang dia itu aktif membelah di ujung batang dan ujung akar. Mengerti ya teman-teman? Sekarang apa itu jaringan meristem apikal? Nah, selanjutnya, pada monokotil, selain ada meristem apikal, ada juga meristem interkalar loh. Jadi, meristem interkalar ini terdapat pada ruas-ruas batang.
Nah, meristem interkalar ini juga yang akan membuat bagian-bagian di antara ruas-ruas batang monokotil menjadi bertambah panjang. Selanjutnya pada akar. Pada akar, meristem apikal itu terletak setelah tudung akar. Nah, tudung akar itu berada di ujung akar dan berfungsi sebagai proteksi atau sebagai pelindung dari akar tersebut saat akan menghujam tanah. Selanjutnya sama seperti batang, meristem apikal pada akar pun terdapat 3 zona. Ada zona pembelahan sel atau zona embrional, ada zona pemanjangan sel atau zona elongasi, dan zona pendewasaan atau zona diferensiasi. Jadi dari kata pembelahan, daerah pembelahan atau zona embrional ini itu adalah daerah di mana sel-sel itu aktif membelah. Selanjutnya di daerah elongasi itu di mana sel-sel tersebut akan bertambah panjang dan bertambah besar. Dan pada daerah pendewasaan di mana sel-sel itu akan terdiferensiasi menjadi sel-sel yang lebih spesifik. Contoh daripada pertumbuhan primer ini adalah tanaman menjadi lebih tinggi dan panjang. Oke, sekarang teman-teman sudah paham apa itu pertumbuhan primer, dan sekarang kita akan lanjut ke pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu berlangsung pada kambium. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi karena aktivitas daripada kambium itu sendiri. Kambium itu terletak di antara xilem dan flum. Nah, kambium ini akan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan membelah ke arah luar membentuk flum sekunder. Nah, karena pembentukan flum sekunder dan xilem sekunder inilah yang menyebabkan batang tersebut bertambah besar diameternya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis perkecambahan. Jadi teman-teman sekalian, perkecambahan itu terbagi menjadi 2. Ada perkecambahan secara epigel dan hipogel. Apa sih perkecambahan secara epigel itu? Jadi teman-teman, perkecambahan secara epigel itu maksudnya pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga itu dan kotiledonnya terangkat ke atas tanah. Nah, contoh daripada tumbuhan yang mengalami perkecambahan epigel ini ada pada kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang buncis, dan lain-lain, dan juga hipogel. Jadi, perkecambahan hipogel itu adalah pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah tetapi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, contoh daripada tumbuhan yang mengalami perkecambahan hipogel ini ada pada padi, jagung, dan kacang kapri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi teman-teman, faktor pertumbuhan dan perkembangan itu terbagi menjadi 2. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari luar. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi? Yang mempengaruhinya adalah cahaya, nutrisi, suhu, air, udara, tanah, dan kelembapan atau pH. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal daripada tumbuhan itu sendiri, dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya apa aja sih? Ada gen dan hormon. Loh, gen itu apa? Jadi teman-teman, untuk informasi kalian, gen itu merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Nah, gen ini juga yang mempengaruhi ciri dan sifat dari tanaman itu sendiri, mulai dari bentuknya, warna bunganya, ataupun rasanya. Selanjutnya, hormon. Hormon itu merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Ya, jadi hormon di dalam tumbuhan itu ada banyak loh. Ada 7 hormon yang ada dalam tumbuhan. Ada gas etilen, ada auksin, ada giberelin, sitokinin, kalin,
asam absisat, dan asam traumalin. Jadi teman-teman, apa sih fungsi dari masing-masing hormon yang ada di pohon ini? Jadi, fungsinya adalah yang pertama, gas etilen. Gas etilen berfungsi sebagai pematangan buah dan perontokan daun. Selanjutnya, auksin. Auksin berfungsi untuk memacu proses pemanjangan, pembengkokan pada batang, pembelahan sel, dan diferensiasi sel. Selanjutnya, giberelin berfungsi untuk merangsang perkecambahan dan pertumbuhan raksasa. Lalu sitokinin berfungsi memacu pertumbuhan batang, perkecambahan biji dan tunas, pembentukan bunga, perkembangan buah tanpa biji atau partenokarpi, dan penuaan dan pengguguran daun. Kalin Kalin ini berfungsi sesuai dengan pembagiannya. Ada 4: rizokalin, filokalin, kaulokalin, dan antokalin. Jadi rizokalin itu berfungsi pada perkembangan akar, filokalin pada perkembangan daun, kaulokalin pada perkembangan batang, dan antokalin pada perkembangan bunga. Selanjutnya, asam absisat. Asam absisat ini berfungsi untuk penghambatan pertumbuhan dan peluruhan daun. Dan yang terakhir, ada fungsi dari asam traumalin. Fungsi dari asam traumalin adalah untuk penyembuhan luka. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Semoga video bermanfaat bagi kita